Auto hebohkan kawasan, Madam Pang tak disangka berikan komentar sangat mengejutkan usai lihat hasil imbang Timnas U23 Indonesia versus Mali tadi malam. Bahkan sampai bandingan kualitas Indra Syafri dengan Coach Nova Arianto. Fans Timnas Auto sangat kaget, namun setuju dengarnya. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertandingan uji coba antara Timnas U23 Indonesia dan Mali U23 ternyata tak hanya menjadi sorotan publik sepak bola tanah air, tapi juga dari ASEAN. Bertanding di Stadion Pakansari Bogor tadi malam, duel kedua tim yang sama-sama menurunkan banyak pemain muda potensial ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil tersebut sekaligus menjadi kelanjutan dari rangkaian uji coba bulan ini, di mana keduanya sebelumnya sudah bertemu dan menghasilkan laga yang sama-sama penuh tensi. Namun, di sisi lain, ada pernyataan yang sangat berani dan tak terduga dari tokoh paling berpengaruh di Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam, lebih dikenal sebagai Madam Pang. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan, Ketua FAT tersebut dengan sangat jujur ikut berikan sorotan khusus soal hasil uji coba Timnas U23 Indonesia melawan Mali di Stadion Pakansari, Bogor yang berakhir 2-2. Komentar Madam Pang yang terkenal diplomatis kali ini terdengar sangat menusuk dan langsung menyentuh inti perdebatan publik Indonesia, yakni efektivitas pelatih dalam memanfaatkan talenta emas. Saya menyaksikan kedua pertandingan Indonesia melawan Mali U23. Tentu saja, sebagai rival, kami selalu memantau perkembangan Indonesia, ujar Madam Pang, memulai dengan nada yang tenang namun penuh makna. Namun, saya harus jujur, dan ini adalah kejutan yang sangat disayangkan bagi saya. Indonesia memiliki skuad pemain muda yang sangat fantastis, kualitas yang bahkan bisa bersaing di level Eropa. Pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra, mereka adalah aset yang luar biasa. Disinilah kejutan itu datang. Madam Pang, seorang tokoh yang jarang mengeluarkan kritik langsung terhadap tim rival, dengan tegas menyebut bahwa potensi besar itu belum terjamah maksimal oleh staf pelatih Timnas U23 Indonesia saat ini yang dinahkodai Indra Syafri. Namun, dengan talenta luar biasa tersebut, hasil 1 kali kalah 0-3 dan 1 kali imbang 2-2 di kandang sendiri melawan Mali adalah hal yang sangat disayangkan. Saya melihat adanya potensi yang tidak terkelola dengan baik. Dalam 2 pertandingan itu, game plan yang disajikan Timnas U23 Indonesia terlihat sangat datar, biasa-biasa saja, tidak ada inovasi besar. Ia secara spesifik menyoroti pertandingan kedua, di mana Mali terlihat bermain lebih longgar dan kurang agresif dibandingkan laga pertama. Namun, Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2. Pada laga kedua, lawan bermain sedikit mengendur. Ini adalah kesempatan bagi tim sekelas Indonesia untuk menunjukkan dominasi taktik. Tapi yang saya lihat, pergerakan tim masih mudah dibaca. Ini jelas bukan salah pemain, mereka sudah menunjukkan kualitasnya. Yang kurang adalah bagaimana seorang pelatih meramu dan menciptakan game plan yang cerdas, tambahnya. Puncak dari pernyataan kontroversial Madam Pang adalah ketika ia secara terang-terangan membandingkan Indra Syafri dengan pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Perbandingan ini sontak memicu perdebatan sengit di media sosial, baik di Thailand maupun di Indonesia. Saya melihat tim-tim muda Indonesia yang lain, misalnya saat ditangani Coach Nova Arianto. Ia terlihat lebih cerdas dalam meracik taktik dan strategi. Ada disiplin yang jelas, ada ide bermain yang segar, dan kelihatan para pemain mengerti apa yang harus mereka lakukan di lapangan. Puji Madam Pang, memberikan perbandingan yang sangat kontras. Perbedaan dalam pendekatan strategisnya sangat jauh. Dengan skuad yang dimiliki Coach Indra Syafri saat ini, jika ditangani dengan strategi secerdas Nova, hasilnya pasti akan menggila.
Menutup komentarnya, Madam Pang bahkan berani melangkah lebih jauh, memberikan saran yang bernada intervensi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika saya boleh memberikan saran sebagai Ketua Federasi Tetangga yang menghormati sepak bola Indonesia dan demi menjaga persaingan di SEA Games yang semakin menarik, Bapak Erick Thohir harus mempertimbangkan keputusan besar, ucapnya. Dengan kualitas skuad yang ada, mending angkat Coach Nova Arianto dan gantikan Indra Syafri di ajang SEA Games 2025 mendatang. Dengan strategi brilian ala Coach Nova, saya yakin Indonesia akan mampu mempertahankan medali emas mereka, bahkan mungkin dengan cara yang lebih menggila dan lebih menggila. Itu akan membuat persaingan di Thailand semakin seru. Pernyataan ini jelas merupakan bensin dalam api perdebatan. Di satu sisi, Indonesia adalah juara bertahan. Di sisi lain, kritikan tajam dari rival utama di Asia Tenggara yang notabene adalah seorang ketua federasi bukanlah hal yang mudah diabaikan. Komentar Madam Pang yang menyerukan pergantian pelatih ini datang tepat setelah timnas U23 Indonesia berjuang keras untuk menyamakan kedudukan 2-2. Mengatasi kekalahan 0-3 di laga pertama, kegagalan menang di kandang tetap menjadi sorotan. Apakah PSSI akan mengindahkan saran dari rival beratnya, ataukah mereka akan tetap mempertahankan Indra Syafri demi konsistensi? Yang jelas, kilatan kontroversi dari Bangkok ini telah menciptakan drama pra-SEA Games 2025 yang sangat menarik. Madam Pang dengan satu pernyataan berani telah berhasil mengalihkan tekanan persiapan dari Thailand ke Indonesia, sembari memuji talenta Indonesia yang ia anggap tersia-siakan. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kapten Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner, kembali menjadi sorotan setelah memberikan evaluasi jujur sekaligus optimis usai 2 laga uji coba melawan Mali U22. Dalam 2 pertemuan tersebut, Garuda Muda dinilai mampu menampilkan perkembangan signifikan, terutama dari sisi variasi taktik yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan rumah tim nasional kelompok umur. Pertandingan leg kedua yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa 18 November 2025 berakhir dengan skor 2-2. Indonesia berhasil mencetak gol melalui Mauro Zylstra pada menit ke-38, sebelum Rafael Struijk menambah keunggulan di menit ke-53. Sementara Mali membalas lewat 2 gol dari pemain muda Manchester United, Seko Kone, masing-masing pada menit ke-11 dan 70. Hasil imbang ini menjadi kebangkitan tersendiri setelah sebelumnya Timnas U22 Indonesia kalah 0-3 pada laga leg pertama Sabtu 15 November 2025. Dibandingkan dengan kekalahan tersebut, performa pasukan asuhan Indra Syafri pada laga kedua terlihat lebih matang, lebih berani mengambil inisiatif, dan lebih fleksibel dalam mengubah pendekatan permainan. Inilah yang kemudian membuat Ivar Jenner merasa bangga terhadap perkembangan skuadnya. Setelah pertandingan, Ivar yang tampil sebagai kapten menyampaikan rasa bangganya kepada awak media, termasuk bolasport.com. Ia menilai bahwa 2 uji coba kontra Mali memberikan banyak pelajaran penting sekaligus ruang evaluasi menjelang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada 3-8 Desember 2025. Pertama sekali, kami sangat bangga dengan tim kami menunjukkan tim yang sangat bagus malam ini, ujar Ivar Jenner di area Mixed Zone Stadion Pakansari. Dan itu adalah permainan yang sangat bagus dari pihak kami. Pertandingan pertama tidak terlalu buruk, hanya hasilnya tidak begitu bagus, lanjutnya. Pemain FC Utrecht itu juga menambahkan bahwa ia pribadi merasa senang karena Timnas U22 Indonesia telah menunjukkan kualitas yang sesungguhnya.
Salah satu hal yang paling ditekankannya adalah kemampuan tim dalam menerapkan lebih dari satu pendekatan taktik selama 2 laga uji coba melawan Mali, sebuah poin penting yang kerap menjadi sorotan publik, mengingat fleksibilitas taktik merupakan salah satu fondasi untuk bersaing di level internasional. Menurut Ifar, banyaknya taktik yang dimainkan skuad Garuda Muda memberi keyakinan bahwa tim ini memiliki persiapan lebih matang menuju turnamen besar. Hari ini kami menunjukkan bahwa kita adalah tim yang sangat bagus, dan seperti yang kalian lihat, kami tidak hanya punya satu taktik, kata Ifar. Kami memiliki taktik berbeda-beda yang bisa kita gunakan di pertandingan SEA Games dan masa depan, jelasnya lagi. Selain menyoroti aspek taktik, Ifar juga menyampaikan bahwa ia merasa puas meski hasil secara skor belum maksimal. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana tim mampu tampil percaya diri dan kompetitif menghadapi Mali, sebuah tim yang memiliki banyak pemain berkarya di Eropa. Dengan kata lain, 2 laga uji coba ini sukses menjadi ajang pembuktian bahwa Timnas U22 Indonesia mampu bersaing bahkan memberi perlawanan berarti. Seperti yang saya katakan, kami memiliki tim yang sangat bagus, banyak kualitas, dan kami menunjukkan hari ini bahwa tim kami sangat bagus, melawan musuh yang sangat bagus juga, ucap Ifar. Mali adalah musuh yang sangat bagus, dengan banyak pemain di Eropa. Tak lupa, sang kapten juga menegaskan bahwa seluruh proses ini tidak lepas dari kontribusi pelatih, staf, dan seluruh anggota tim. Jadi, kami sangat bangga dengan tim dan dengan semua coach, semua staf. Sangat bangga, tuturnya. Dengan semangat besar dan kepercayaan diri yang terus tumbuh, hasil uji coba ini tampaknya menjadi pondasi penting bagi Timnas U22 Indonesia sebelum berlaga di SEA Games 2025. Menurut kamu, apakah 2 laga melawan Mali ini sudah cukup menjadi modal kuat untuk SEA Games nanti? Dan bagaimana pendapatmu soal kepemimpinan Ifar Jenner sebagai kapten Timnas U22? Tulis opini kamu di kolom komentar. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, menyampaikan rasa puas sekaligus lega setelah menyelesaikan 2 laga uji coba penting melawan Mali U22. Meski hasil yang didapat tidak selalu sempurna, pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa tujuan utama dari uji coba ini telah tercapai, yakni memvalidasi daftar pemain inti yang akan dibawa ke SEA Games 2025. Pada laga uji coba leg kedua yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa, 18 November 2025, Timnas U22 Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Mali. Garuda Muda mencetak gol lewat Mauro Zylstra pada menit ke-38 dan Rafael Struijk pada menit ke-53. Namun, Mali mampu menyamakan kedudukan melalui 2 gol pemain muda Manchester United, Seko Kone, masing-masing pada menit ke-11 dan 70. Meski kemenangan belum diraih, performa Timnas Indonesia dalam laga ini dianggap lebih menjanjikan dibanding leg pertama yang berakhir dengan kekalahan 0-3 pada Sabtu 15 November 2025. Inilah yang membuat Indra Syafri tetap merasa puas dan melihat perkembangan positif dari para pemainnya. Bahkan, pelatih asal Sumatera Barat itu menyebut bahwa 2 laga melawan Mali merupakan titik awal yang bagus menjelang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada 3-18 Desember 2025. Selain itu, Indra menegaskan bahwa 2 uji coba ini sangat penting karena setelah ini Garuda Muda tak lagi memiliki agenda pertandingan resmi hingga turnamen SEA Games dimulai. Oleh sebab itu, laga melawan Mali dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyaring pemain terbaik. Ia mengatakan, "Sesuai dengan apa yang kita rancang, ujian cobaan ini adalah seperti yang kami sampaikan di awal.
Tujuannya bagaimana membangun tim ini untuk persiapan SEA Games. Jadi, bukan untuk hari ini dan hari kemarin, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Pakansari, Bogor. Lalu, ia melanjutkan, "Dan alhamdulillah, hampir bisa dipastikan kami memvalidasi sekitar 18 pemain," ucapnya. Dengan 18 nama yang sudah hampir dipastikan, Indra menjelaskan bahwa sisa pemusatan latihan (TC) masih akan dimanfaatkan untuk menentukan 5 pemain terakhir sebelum daftar final ditutup. TC tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 November, sehingga keputusan final akan ditentukan dalam waktu dekat. Tinggal mungkin 5 pemain yang mungkin nanti kami lihat di sisa hari ini, ungkap mantan pelatih Timnas U19 Indonesia tersebut. Indra juga mengakui bahwa setelah kekalahan di pertandingan pertama, tim pelatih bersama para pemain melakukan refleksi menyeluruh untuk memperbaiki kesalahan yang muncul. Hasilnya terlihat jelas pada leg kedua, di mana perubahan taktik dan peningkatan kerapian permainan membantu Indonesia menahan imbang tim kuat seperti Mali. Yang kedua, mengomentari penampilan para pemain setelah pertandingan pertama, kami melakukan refleksi. Dan kita diskusi dengan para pemain dengan tim pelatih, katanya. Ia melanjutkan dengan jujur. Ada beberapa hal memang yang harus diperbaiki, ada error yang terjadi, dan termasuk juga hari ini ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya kita juga kebobolan, jelasnya. Meskipun demikian, Indra tetap bersyukur karena 2 uji coba ini memberikan banyak pelajaran penting. Terlebih lagi, Mali merupakan tim kuat dengan banyak pemain yang berkarir di level Eropa, sehingga uji coba melawan mereka punya nilai besar bagi perkembangan Garuda Muda. Setelah uji coba ini, Indra juga menyampaikan bahwa beberapa pemain akan dikembalikan ke klub masing-masing yang membutuhkan tenaga mereka di kompetisi Super League. Namun, hanya pemain yang bermain secara reguler yang diperbolehkan kembali, sementara pemain lain akan tetap mengikuti TC penuh hingga keberangkatan ke SEA Games. Kami terima kasih, uji coba ini sangat bermanfaat. Dan tentu nanti, kami akan untuk tanggal 21 dan 22, kami akan memberikan kesempatan klub untuk mereka bermain, jelas Indra Syafri. Ia kemudian menegaskan komitmen antara timnas dan klub. Jadi, kami ada komitmen dengan para pelatih kalau pemain tersebut memang main dan latih tidak punya plan B, dan kami sebagai pelatih timnas menyilahkan untuk mereka bermain di klub. Tetapi, kalau ada plan lain, mereka tidak perlu kembali ke klub, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tuturnya. Dengan hampir lengkapnya susunan pemain inti, perbaikan taktik yang terlihat jelas, serta atmosfer kompetitif dari uji coba melawan Mali, Timnas U22 Indonesia kini menatap SEA Games 2025 dengan modal yang jauh lebih matang. Pertandingan uji coba antara Timnas U22 Indonesia dan Mali U22 kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Bertanding di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa 18 November 2025 malam, duel kedua tim yang sama-sama menurunkan banyak pemain muda potensial ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil tersebut sekaligus menjadi kelanjutan dari rangkaian uji coba bulan ini, di mana keduanya sebelumnya sudah bertemu dan menghasilkan laga yang sama-sama penuh tensi. Sejak awal laga, atmosfer di stadion terasa begitu hidup. Ribuan supporter Indonesia yang hadir memberikan dukungan penuh, berharap bisa melihat performa lebih baik setelah kekalahan di pertemuan sebelumnya. Namun pertandingan baru berjalan 11 menit, Mali kembali menunjukkan kualitasnya. Seko Kone, pemain muda berbakat milik Manchester United, memanfaatkan celah kecil di lini pertahanan Indonesia dan berhasil mencetak gol pembuka bagi tim tamu. Gol cepat ini menjadi pukulan awal bagi Indonesia, sekaligus sinyal bahwa Mali masih menjadi lawan yang sangat berbahaya.
Meski tertinggal, Timnas U22 Indonesia tidak kehilangan fokus. Setelah beberapa kali menciptakan peluang, skuad Garuda Muda akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-38. Mauro Zylstra yang tampil energik sejak awal laga melepaskan tendangan yang tak mampu dihalau kiper Mali. Gol tersebut membuat tensi pertandingan meningkat, sekaligus membangkitkan kepercayaan diri para pemain Indonesia. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir, menutup 45 menit pertama dengan pertarungan yang cukup seimbang. Memasuki babak kedua, Timnas U22 Indonesia tampil lebih agresif. Pelatih Indra Syafri tampak memberikan instruksi yang membuat sektor serangan Indonesia bermain lebih cair. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-52 ketika Rafael Struijk sukses mencetak gol kedua Indonesia. Gol ini disambut sorakan meriah dari para penonton yang mulai merasakan peluang nyata untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Namun Mali bukan tim yang mudah menyerah. Mereka terus menekan, memanfaatkan kecepatan pemain-pemain sayap dan ketajaman lini depan. Hingga akhirnya, pada menit ke-70, Seko Kone kembali menjadi mimpi buruk bagi barisan belakang Indonesia. Pemain bernomor punggung 8 itu mencetak gol keduanya di laga ini, mengubah skor menjadi 2-2 dan sekaligus memupus harapan Indonesia untuk mengunci kemenangan lebih cepat. Setelah itu, kedua tim terus mencoba mencari gol tambahan, namun hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap imbang. Usai pertandingan, Seko Kone memberikan komentar yang menarik perhatian. Pemain berusia 19 tahun itu tidak hanya memuji performa Timnas U22 Indonesia, tetapi juga menegaskan kualitas permainan yang ditampilkan para pemain Indonesia pada malam tersebut. Indonesia adalah tim yang bagus. Hari ini mereka bermain bagus, kata Seko Kone usai laga. Lebih dari sekedar pujian singkat, Kone juga mengungkapkan bahwa Indonesia melupakan negara yang sudah cukup ia kenal. Ia ternyata pernah tampil di Indonesia sebelumnya ketika membela Mali pada Piala Dunia U17 2023. Saat itu, Kone tampil sebanyak 7 kali dan mencatatkan 2 assist, memperlihatkan bahwa ia sudah memiliki pengalaman berharga di depan publik Indonesia. Saya sudah mengenal negara ini. Sebelumnya saya pernah bermain di Indonesia waktu membela Mali di Piala Dunia U17 2023, ucap Seko Kone. Dengan hasil imbang 2-2 ini, Timnas U22 Indonesia memperlihatkan peningkatan performa signifikan dibanding pertemuan pertama. Mereka mampu menandingi kekuatan fisik Mali, bermain lebih tenang, dan menunjukkan potensi besar dari para pemain muda yang akan menjadi tulang punggung masa depan sepak bola Indonesia. Menurut kamu, apakah hasil 2-2 ini sudah mencerminkan perkembangan besar Timnas U22 Indonesia? Dan bagaimana pendapatmu soal penampilan Seko Kone yang mencetak 2 gol di Indonesia? Apakah ia akan menjadi bintang besar di masa depan? Bagikan opini kamu di kolom komentar.